Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah Azza wa Jalla berkenan mempertemukan kita kembali melalui siaran online untuk kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Usul As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di pertemuan kita sebelumnya, ya sebelum terjadi musibah ini, kita kaji pembahasan kitab Usul Sunnah ini di Geraha SA ya. Kita bahas ini sampai pada poin yang ke-11 dan seterusnya. Jadi kalau Anda masih memiliki kitabnya, nah ini kitab PDF-nya di ya poin yang ke-11 dan setelahnya ya. Karena apa yang saya baca mungkin tidak sama dengan yang diterjemahkan untuk poin-poinnya. Dan kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa minas sunnatil lazimah, poin yang ke-11, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha wa lam yakun min ahliha. Kata beliau, dan di antara sunnah, ya sudah kita jelaskan, sunnah di sini maknanya adalah akidah. Di antara prinsip agama yang lazimah, yang wajib diyakini oleh seorang mukmin, yang sunnah ini, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari cabangnya, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau di antara sunnah-sunnah yang disebutkan ini seorang tidak berpegang dengannya, maka dia dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Nanti akan kita baca penjelasannya dari para ulama. Kita baca dulu poin yang ke-12. Di antara sunnah yang harus kita pegang erat, yang kalau kita tinggalkan kita keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, ini bukan maknanya murtad ya, tapi dia dihukumi sebagai ahli bid'ah. Meskipun dia masih muslim, namun dia dihukumi sebagai ahli bid'ah. Poin yang ke-12, al-imanu bil qadari khairihi wa syarri, yaitu beriman kepada takdir, baik itu takdir yang sifatnya kita senangi, takdir yang baik, ataupun takdir yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi. Demikian juga sunnah yang wajib untuk kita pegang adalah membenarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, khususnya yang berkaitan dengan takdir itu. Wal imanu biha, wajib mengimani takdir-takdir itu. La yuqalu lima, tidak boleh dikatakan dalam permasalahan takdir itu, kenapa kok begini? Kalau kita lihat seperti yang terjadi musibah sekarang, kenapa kok terjadi pandemi seperti ini? Kenapa kok tidak terjadi musibah yang begini? Ini tidak boleh ditanyakan dalam masalah takdir. Wala kaifa, dan tidak boleh ditanyakan pula bagaimana Allah Azza wa Jalla menentukan takdir tersebut. Innama huwa tasdiq wal iman biha. Yang wajib bagi kita adalah membenarkan hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan takdir dan mengimani takdir tersebut. Dan kita baca penjelasan dari apa yang kita sampaikan tadi, poin 11 yang 12 dari
syarah usul as-sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yaqulul muallif rahimahullah minas sunnatil lazimah. Di antara atau Imam Ahmad tadi mengatakan di antara sunnah yang lazimah, sunnah yang wajib diyakini. Ai as-sunnah al-lazimah allati yajibu 'alal insan ay yu'mina biha wa yakunu min ahliha wallati idza taraka minha khasla wa lam yaqbalha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Ini sudah kita sampaikan, keimanan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, yang barang siapa meninggalkan sehelai saja dari keimanan tersebut, di antaranya iman kepada takdir, maka dia bukan termasuk dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa maknahu, maknanya adalah annal imana bil qadar aslun min usulil iman as-sittah. Iman kepada takdir itu termasuk asal. Asal maknanya adalah pondasi dari 6 rukun iman yang ada. Allati man lam yu'min biha au jahada wahidan minha fa innahu yakhruj min dairatil iman wa yakunu minal kafirin. Ini kalau kita sudah sampai pada taraf yang ekstrim, seorang menolak salah satu dari rukun iman yang 6, maka dia bukan lagi dikatakan sebagai ahli bid'ah lagi, tapi dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Wa usulil iman as-sitt, usul iman as-sittah. Ini sudah setiap orang sudah paham ya. Usul iman yang 6 yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, ya iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Kenapa di sini penulis hanya mengkhususkan masalah iman kepada takdir? Karena metodologi penulisan kitab Ushulus Sunnah ini dibahas poin-poin akidah yang terjadi penyimpangan, terjadi error pada akidah tersebut. Di sini penulis, kalau Anda lihat di dalam kitab Ushulus Sunnah, penulis di sini berbicara tentang iman kepada takdir, berbicara tentang mizan, timbangan amal, berbicara tentang haud telaga Nabi SAW. Padahal akidah itu bukan cuma itu saja. Tapi kenapa Imam Ahmad bin Hanbal hanya membahas perkara-perkara yang spesifik seperti itu? Karena ada error di dalam permasalahan-permasalahan tersebut oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya penulisan kitab-kitab akidah para ulama ada yang ditulis secara rinci, ya seperti misalnya kitab-kitab akidah seperti Aqidah At-Tahawiyah dengan syarahnya dari Imam Ibni Abil Izz Al-Hanafi, syarah Aqidah At-Tahawiyah itu dijelaskan secara rinci. Ada pula yang hanya menjelaskan poin-poin akidah yang terjadi error di dalamnya, ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Ya, diantaranya kitab Usul Sunnah ini ditulis berdasarkan terjadinya error-error dalam poin-poin akidah tersebut. Baik, usul iman atau rukun iman yang 6, dalil-dalilnya banyak ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Nabi SAW dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini di sini penulis syarah membawakan banyak sekali dalil-dalilnya, kita cukupkan sedikit saja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Kata Allah Azza wa Jalla, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli." Kata Allah Azza wa Jalla, Rasul beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb-Nya. Demikian juga orang-orang mukmin beriman terhadap hal itu. Kullun amana billah, mereka semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul. Di sini hanya disebutkan 4 rukun iman saja. Nah, lalu mana rukun iman 2 sisanya, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir? Nah, ini dijelaskan dalam ayat yang lain, atau lebih ringkasnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril, ya, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Nabi yang tengah lagi duduk-duduk sama sahabat-sahabatnya. Jibril datang bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan.
Ini hadis yang masyhur, yang sangat terkenal sekali. Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, "Al-iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Nah, ini lengkap, ada 6 rukun iman di situ. Ya, ada 6 rukun iman yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Jibril tersebut. Dan kita lanjutkan lagi dari poin yang ke-11 dan 16. Masih ada pembahasan yang belum kita sampaikan, yaitu iman kepada takdir. Ini dikhususkan iman kepada takdir. Sekali lagi, bukan kita, maknanya penulis di sini meniadakan 5 rukun iman selain takdir, enggak. Tapi ditegaskan di sini karena terjadi error, terjadi penyimpangan dalam masalah takdir. Kata beliau, iman kepada takdir itu mencakup beberapa tingkatan, atau lebih lengkapnya ada 4 tingkatan iman kepada takdir. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Tingkatan ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak. Tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, atau penciptaan. Ya, sekarang kita rinci masing-masing tingkatan tadi. Tingkatan yang pertama dalam masalah takdir ini adalah al-ilmu. Maknanya apa? Kita harus meyakini semua kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, mulai sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, bahkan sampai surga dan neraka, sampai urusan-urusan akhirat, semuanya sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Banyak dalil-dalilnya. Misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Kata Allah Azza wa Jalla, Allah, di sisi Allah lah perbendaharaan semua ilmu-ilmu ghaib. Ya, tidak ada yang ada di daratan ataupun di lautan kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahui. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahui. Tidak ada yang kering ataupun yang basah. Tidak ada biji-bijian yang hitam di tengah kegelapan malam kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahuinya, dan Allah mencatat itu semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ini tingkatan yang pertama. Semua takdir Allah itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti anggapan sebagian orang, anggapan ahli bid'ah, misalnya dari kalangan Rafidhah, dari kalangan Syiah. Mereka memiliki akidah namanya akidah bada. Apa itu akidah bada? Yaitu Allah Azza wa Jalla baru mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Ya, ini akidah yang kufur. Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Allah baru tahu ketika sesuatu itu terjadi. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi, Allah mengetahui sesuatu apapun itu sebelum terjadinya sesuatu itu. Dan kemudian yang kedua yaitu al-kitabah. Masalah takdir sudah dicatat semua oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mencatat, menulis semua kejadian-kejadian pada makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluk tersebut, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, semua sudah dicatat oleh Allah, dan catatan Allah tidak ada yang meleset darinya. Jadi jangan dianggap apa yang kita alami sekarang, ya, dari kejadian-kejadian fenomena yang ada di alam semesta ini, jangan dianggap ini keluar dari catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah mengetahuinya dan Allah sudah mencatatnya dalam Lauh Al-Mahfuz. Dan kemudian yang ketiga yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah takdir kita mengimani yang ketiga masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua apa yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi karena Allah memang menghendakinya terjadi. Allah memberikan clearance,
Allah memberikan izin untuk terjadinya sesuatu itu. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan ada sesuatu terjadi, tapi Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki sesuatu itu terjadi. Sama seperti kita misalnya, kita tidak menghendaki terjadinya kecelakaan, tidak menghendaki terjadinya musibah, tapi kok tahu-tahu terjadi musibah ini. Nah, ini kita manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi itu pasti Allah menginginkan itu terjadi. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada kehendak yang sifatnya kauni, ada kehendak yang sifatnya syar'i. Kehendak di sini keinginan ya. Ada keinginan Allah yang sifatnya kauni, ada yang keinginan Allah sifatnya syar'i. Apa bedanya? Keinginan Allah yang sifatnya kauni itu kalau bisa kita terjemahkan adalah kehendak-kehendak Allah, keinginan-keinginan Allah yang sifatnya itu pasti terjadi, dan kalau itu terjadi dan pasti terjadi dan terjadinya itu belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti terjadi, namun kejadian tersebut itu nggak mesti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya Allah Azza wa Jalla menghendaki iblis laknatullah alaih itu ditangguhkan kematiannya sampai akhir zaman. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr misalnya, iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya sampai akhir zaman. Iblis mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla, qala fa innaka minal mundharin. Iya wahai iblis, kau termasuk orang-orang yang ditangguhkan kematiannya. Nah ini iblis dipanjangkan umurnya sampai akhir zaman itu terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah maknanya Allah meridhoi perbuatan iblis? Iblis menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi ada manusia yang tersesat memang. Nah, tersesatnya mereka itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya pertanyaannya, apakah Allah setuju dengan perbuatan iblis tersebut? Kan dikehendakin sama Allah. Maka jawabannya tidak. Allah berkehendak iblis menyesatkan manusia, namun Allah tidak mencintai perbuatan iblis. Tambah bingung ya? Kok bisa Ustaz? Allah menghendaki sesuatu, tapi Allah tidak cinta dengan sesuatu itu. Maka jawabannya kata para ulama, yang dicintai sama Allah adalah dampak daripada perbuatan itu. Allah tidak mencintai iblis menyesatkan manusia dari jalan Allah, tapi Allah mencintai dampak yang terjadi setelahnya. Apa itu? Adanya orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya orang-orang yang berdakwah, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Coba Anda bayangkan kalau iblis gak ada, iblis tidak menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang mukmin, semua orang menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Apa dampaknya? Gak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, gak ada lagi kajian seperti ini. Ya tidak ada lagi orang yang bertobat kepada Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Maka dampak yang ditimbulkan inilah yang dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan ada yang berhujjah dengan takdir. Ketika dia berzina, mencuri, kemudian dia mengatakan saya berzina dan mencuri ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Ya, tapi itu semuanya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila kau bertobat setelah berzina itu. Kau bertobat setelah mencuri itu, tentu dengan syarat-syarat tobat yang ada. Maka disitulah baru Allah Azza wa Jalla mencintai perbuatan tersebut. Ini takdir yang pertama, takdir kauni. Pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Adapun keinginan Allah yang kedua berupa syar'i. Ya, iradah syar'iyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Apa bedanya dengan kauni? Kalau syar'i, Allah menginginkan sesuatu tapi sifatnya belum pasti terjadi, belum tentu terjadi sesuatu itu. Tapi kalau terjadi, Allah pasti cinta kepada sesuatu itu. Contoh misalnya,
Allah menghendaki manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan manusia itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah misalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Allah memanggil semua manusia. "U'budu rabbakum," sembahlah Rabb kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia agar mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah ingin supaya manusia menyembah Dia. Tapi terjadi enggak? Tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah kepada selain Allah. Bukan maknanya Allah nggak mampu, enggak. Allah mampu. Kalau Allah memang mau, Allah bisa menjadikan semua manusia ini menyembah kepada Dia. Allah bisa. Namun Allah memiliki hikmah yang lain. Ya, pensyariatan Allah, ada yang beriman kepada Dia dan ada yang tidak beriman kepada Dia. Ini namanya kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Tapi kalau orang beriman kepada Allah, Allah pasti cinta kepada Dia. Ya, ini tingkatan yang ketiga, yaitu masyiah, kehendak Allah. Yang terakhir, yang keempat, sebelum kita tutup ya. Yang keempat adalah al-khalqu. Di antara tingkatan takdir, al-ilmu, kita ulangi lagi supaya ingat. Al-ilmu yang pertama, takdir itu Allah mengetahui. Yang kedua, al-kitabah, yaitu pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiah, kehendak Allah. Yang keempat adalah al-khalqu, yaitu ciptaan. Takdir itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi empat tingkatan takdir itu diingat baik-baik. Jadi kalau disebutkan apa tingkatan takdir, iman kepada takdir, sebutkan 4 hal ini. Ya, dan jangan lupa poin yang ketiga, masyiah, kehendak itu terbagi menjadi 2, yaitu kehendak yang sifatnya kauni dan kehendak yang sifatnya syar'i. Ya, ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Ini sebenarnya cuma poin 11 ya, Pak. Ya, poin yang 11 saja. Poin yang ke-12 ya, mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.